Berikut saya tampilkan alur proses pemberkasan arsip secara elektronik menggunakan bantuan aplikasi kearsipan. Langkah yang pertama tentu saja harusnya ada penciptaan arsip, baik itu penerimaan maupun pembuatan. Langkah berikutnya adalah mengelompokkan arsip-arsip yang tercipta dalam satu kelompok tertentu dengan menggunakan jadwal retensi arsip yang berlaku. Dan langkah yang terakhir diharapkan akan muncul tiga output, yaitu daftar berkas, daftar isi berkas, serta pemberkasan soft file. Berikut saya akan coba gunakan studi kasus tertentu. Katakanlah dalam sebuah perguruan tinggi ada pemberkasan arsip cuti mahasiswa, di mana nanti akan ada tercipta dua buah arsip, yaitu usulan cuti mahasiswa dan surat ketetapan cuti mahasiswa. Ini saya tampilkan item entitas-entitas yang ada dalam arsip tersebut yang nanti akan kita gunakan dalam waktu entry data. Setelah arsip tercipta, maka kita harus menentukan arsip-arsip tersebut masuk dalam kelompok klasifikasi arsip yang mana. Katakanlah dalam sebuah JRA yang berlaku, arsip tersebut masuk ke dalam klasifikasi primernya adalah KM kemahasiswaan dan masuk KM00 status mahasiswa sebagai klasifikasi sekunder dan KM0001 sebagai klasifikasi tersier. Setelah kita tentukan masuk klasifikasi mana, maka diharapkan akan muncul tiga output seperti ini, yaitu daftar bekas dan daftar isi berkas yang merupakan entrian dari entitas dalam arsip yang ada. Sedangkan di sini adalah backup arsip atau backup file yang akan disimpan dalam folder-folder tertentu sesuai dengan pemilihan klasifikasi. Jadi karena dalam studi kasus yang tadi kita tentukan, karena klasifikasinya adalah KM kemahasiswaan, maka di folder akan muncul namanya KM kemahasiswaan sebagai indikasi pemilihan klasifikasi primer. Di dalamnya ada muncul subfolder KM00 status mahasiswa sebagai indikasi klasifikasi sekunder yang dipilih. Lalu di dalamnya ada KM001 cuti mahasiswa sebagai indikasi klasifikasi tersier yang dipilih. Dan di dalamnya adalah subfolder untuk menyimpan arsip-arsip dalam berkas yang sama. Tampilan ini adalah tampilan Window Explorer. Kita akan lihat dulu tampilan Window Explorer existing yang akan kita gunakan. Jadi saat ini ada 3 subfolder seperti ini, HK Hukum, KP Kepegawaian, dan Studi Kasus. Seharusnya nanti akan muncul satu folder yang namanya KM Kemahasiswaan. Baik, kita akan coba langsung ke aplikasinya. Kita siapkan dulu berkasnya. Di sini adalah daftar-daftar bekas yang sudah di-create. Kita akan buat create daftar bekas baru. Secara otomatis akan muncul tahun dan nomor berkas, yang nomor urut terkini. Kita tentukan klasifikasi primer. Tadi di studi kasus tadi kita pilih kemahasiswaan. Ini kemudian kita tentukan juga klasifikasi sekundernya. Tadi status mahasiswa ya, di contoh presentasi tadi. Kemudian klasifikasi tersiernya adalah cuti mahasiswa. Secara otomatis akan muncul deskripsi, referensi aktif, dan referensi inaktif, serta status akhir dari arsip yang masuk ke dalam klasifikasi ini, yaitu musnah. Lalu di sini kita tuliskan uraian informasi berkas, supaya cepat saya pakai contoh yang sudah ada. Kurun waktunya katakanlah Januari sampai Desember 2020, kemudian arsip aktifnya disimpan di mana, kita tentukan. Tanggal close-nya misalnya 1 Januari 2020, kemudian mulai retensi aktifnya juga sama, dan retensi inaktifnya kita tambah 2 tahun sesuai dengan masa retensi. Tanggal-tanggal ini akan menentukan dalam monitoring status arsip. Jadi akan menghasilkan daftar usul pindah, daftar usul serah, dan daftar usul musnah. Kita simpan daftar berkas sudah muncul. Langkah berikutnya adalah penciptaan arsip, mulai dari penerimaan arsip usulan cuti mahasiswa. Kita coba tambah baru nomor surat. Saya coba contoh misalkan pakai nomor ini aja yang udah ada, tanggalnya misalkan tanggal 1 Mei. Nah, nama berkas, kita pilih nama berkas yang sesuai dengan arsip tersebut. Tadi kita sudah siapkan nama berkasnya yaitu cuti mahasiswa 2020. Uraian informasinya misalkan usulan cuti atas nama Herman. Jumlah lembarnya misalkan ada 2. Sumbernya dari mana kita tentukan. Lalu kita upload filenya. Saya sudah siapkan contoh file untuk usulan cuti mahasiswa ini. Oke, misalkan ini. Oke, saya pilih ini, kemudian open, lalu saya save. Nah, secara otomatis proses
Penyimpan daftar arsip penciptaan ini, maka dia akan membackup file yang tadi kita upload di folder folder sesuai dengan klasifikasi berkas yang kita pilih. Datanya sudah muncul di sini. Kita akan lihat apakah betul di Windows Explorer akan muncul folder KM kemahasiswaan seperti teori yang tadi kita lihat di presentasi. Kita cek di sini. Nah, di sini sudah muncul. Tadi kan ada 3 subfolder aja, sekarang ada muncul subfolder baru yaitu KM kemahasiswaan. Kita akan lihat di dalamnya akan muncul subfolder sesuai dengan klasifikasi sekunder yang kita pilih yaitu KM001 mahasiswa. Lalu di dalamnya lagi ada subfolder sebagai indikasi klasifikasi tersier yaitu KM001 cuti mahasiswa. Dan di dalamnya adalah berisi uraian nama indeks berkasnya yaitu cuti mahasiswa 2020. Dan di dalamnya lagi ada file yang tadi kita upload. Ya, jadi kalau kita kembali lagi ke file presentasi, output yang ketiga ini sudah sebagian sukses. Kita akan kembali lagi ke aplikasi, kita akan upload lagi arsip yang lainnya, yaitu pembuatan arsip. Katakanlah sudah kan nomor arsipnya seperti ini, tanggalnya misalkan tanggal 4 Mei. Nah, nama berkasnya kita simpan di berkas yang sama, yaitu mahasiswa, karena masih dalam satu kelompok atau kegiatan yang sama. Uraiannya kita contoh misalkan seperti ini, jumlah lembarnya misalkan 1 lembar, penanda tangannya misalkan seperti ini, lalu kita upload filenya. Nah, ini misalkan kita save. Oke, kita save. Maka nanti file yang kita upload ini datanya sudah muncul di sini. Harusnya muncul di folder tadi. Ya, seperti ini. Jadi kalau folder primer, sekunder, tersier, dan berkasnya sudah ada, maka hanya dilakukan upload filenya saja. Kita balik lagi ke presentasi, secara otomatis output yang ketiga sudah terpenuhi. Sekarang kita akan lihat output 1 dan kedua. Kembali lagi ke informasi, di sini ada menu laporan, yaitu daftar arsip aktif. Kita coba pilih menu ini. Ini adalah nama berkas yang ada. Saya akan coba khusus fokus menampilkan studi kasus yang kita gunakan, yaitu tentang uraian berkasnya cuti mahasiswa 2020. Kita filter sehingga muncul ini aja. Lalu kita di sini ada export data. Proses ini akan menghasilkan sebuah file Excel yang berisi nanti ada 2 sheet. Sheet yang pertama adalah berisi sheet berkas dan sheet yang kedua adalah isi berkas. Di mana di dalam sheet pertama itu adalah berisi nama-nama berkas. Karena di sini filternya cuma satu, maka akan ada satu baris. Sedangkan di sheet kedua adalah isi berkas berisi nama-nama arsip yang kita gunakan. Sudah muncul, kita akan coba download hasilnya. Jadi kembali lagi tadi, oke, ini sudah muncul. Saya simpan misalkan di sini. Daftar. Jadi kembali lagi tadi di isi berkas akan berisi daftar nama-nama arsip yang kita masukkan ke dalam berkas yang sama. Sudah muncul di sini di pojok kiri bawah hasil downloadnya, kita akan coba buka. Ya, ini hasilnya dalam format Excel untuk memudahkan nanti pemformatan apabila diperlukan. Ya, di sini sudah muncul nama berkas sesuai yang tadi kita entry. Ya, ini. Ya. Kemudian di sheet kedua adalah isi berkas. Tadi kita entry 2 buah file seperti ini. Dengan demikian, output yang pertama maupun kedua telah berhasil dilakukan. Demikian pengelolaan pemberkasan aktif dengan menggunakan bantuan aplikasi kearsipan. Mudah-mudahan dapat memberikan informasi dan pengalaman kepada Bapak Ibu semua.